KONI Pusat kalau mengatakan bahwa olahraga sebagai alat pemersatu tidak boleh ada konflik, justru alat pemecah belah bangsa di bidang olahraga ini adalah KONI Pusat. Ya, jadi jangan berlindung bahwa ide organisasi cabang olahraga itu yang mau pecah belah. KONI Pusat yang mau pecah belah. Ya, Marsiano masih ingat nggak mengeluarkan surat kepada KONI di daerah, ya kan, bahwa yang diakui adalah PBPT MSI. Selamat sore, salam olahraga. Saya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan Ketua Umum KONI Pusat, yaitu Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marsiano Norman. Ya. Dia kawan saya waktu di Magelang tingkat 1, ya. Tapi kalau pelajaran peta kompas pasti di belakang saya. Walaupun saya kepolisian, tapi di lawan Marsiano saya tidak pernah kalah kalau peta kompas. Saya kaget, ya. Marsiano ini rupanya tidak pernah membaca Undang-Undang nomor 11 tahun 2022, khususnya pasal 36 dan pasal 37. Di situ jelaslah tugas KONI Pusat itu apa. Pelayan induk organisasi cabang olahraga, bukan komandannya, ya. Jangan dibalik-balik, no, ya. Jadi Marsiano harus sadar, baca lagi undang-undang tentang keolahragaan. Yang kedua, baca tentang peraturan pemerintah, ya. Marsiano baca lagi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2024. Ya. Di situ sangat jelas, ya. Pasal 57, persyaratan untuk induk organisasi cabang olahraga. Jadi bukan KONI Pusat seperti Ketua KONI Pusat sebelumnya Pak Tono Suratman, karena merasa punya kewenangan membentuk organisasi cabang olahraga tenis meja yang baru. Padahal organisasi cabang olahraga tenis meja yang sebelumnya sudah ada. Sejak tahun 51 sudah ada. Sampai tahun 2013. Nah, tahun 2014 dirusak sendiri oleh Ketua Umum KONI Pusat. Jadi KONI Pusat kalau mengatakan bahwa olahraga sebagai alat pemersatu tidak boleh ada konflik, justru alat pemecah belah bangsa di bidang olahraga ini adalah KONI Pusat. Ya, jadi jangan berlindung bahwa ide organisasi cabang olahraga itu yang mau pecah belah. KONI Pusat yang mau pecah belah. Ya, Marsiano masih ingat nggak mengeluarkan surat kepada KONI di daerah, ya kan, bahwa yang diakui adalah PBPT MSI. Bukan, PBPT MSI itu sebetulnya ilegal, sudah dibatalkan oleh putusan Tata Usaha Negara dan putusan Mahkamah Agung RI, dan juga sudah dibatalkan oleh putusan Bauri tahun 2018. Baca sejarah, no, ya, Marsiano, kamu baca sejarah biar jangan sampai salah-salah ngomong kalau di media seperti itu, ya. Makasih, ya. Salam olahraga, terima kasih. Salam olahraga. Saya berbicara lagi masalah olahraga di Indonesia dengan keberadaan dua organisasi pelayan olahraga, yaitu Komite Olimpiade Indonesia dan Komite Olahraga Nasional Indonesia. Ya. Jadi saya merasakan bahwa yang pertama Komite Olimpiade Indonesia, ya. Komite Olimpiade Indonesia, kemudian Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk cabang olahraga di Indonesia seperti tenis meja itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada atasan bawahan. Mereka semua independen, tidak ada bisa saling memecat. Dan saya justru bicara tentang Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, saya sebut KOI biar singkat saja, ya. Setelah dipimpin anak-anak muda, ya. Yang saya perhatikan di sini peran ketua umum dikendalikan oleh sekjen, ya. Mereka memperlakukan atlet seenak-enaknya sendiri pada saat SEA Games Kamboja, ya. Seragam atau jersey yang diberikan sudah tidak jelas ukuran, atasannya M, bawahnya L, yang atasnya S, bawahnya juga L, ya. Sehingga atlet tenis meja pada saat SEA Games Kamboja stres, padahal sudah disiapkan dengan pelatih dari Korea Selatan. Nah, ini yang saya lakukan kritik kepada KOI, ya, bahwa mereka adalah membunuh karakter para atlet Indonesia. Ternyata karakter saya ditanggapi sebagai pelanggaran yang dikaitkan dengan olimpisme, nilai-nilai olimpisme, ya kan? Nilai-nilai olimpik, ya. Yang dikatakan nilai-nilai olimpik ini artinya apa? Tafsirnya apa? Tidak dijelaskan sama KOI, ya. Setelah saya berikan
kritik di media, langsung cabang olahraga tenis meja dibekukan sementara dan dilanjutkan dengan diberhentikan tetap. Apa hubungannya kritik seorang manusia seperti saya, kemudian yang dibunuh cabang olahraganya? Ini sewenang-wenang. Mereka generasi muda yang akan memimpin ke depan, ya mungkin bisa jadi menteri ke depan, ketua umum KOI atau sekjen KOI. Jadi jangan berbuat terhadap atlet tenis meja seperti ini. Memang saya kritik keras, ya. Jangan hanya dianggap kalau pejabat pimpinan Indo Organisasi Cabang Olahraga itu dari TNI atau dari Polri aktif, mereka sangat hormat-hormat, ya. Kapolri kepalanya diletakkan di lantai. Tapi kalau purnawirawan, saya bilang sama para anak-anak muda, kita pernah muda. Jadi sekarang purnawirawan itu seperti saya. Saya memang purnawirawan Polri, tapi saya katakan diri saya Bayangkara yang tidak pernah mati. Itu saja. Kalau manusia boleh mati.